Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kita diperjumpakan kembali melalui renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya edisi Selasa 22 September 2020. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau menuntun dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh menikmati hari yang baru dan mengawali segala kegiatan kami. Kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar firman-Mu ini kami pahami dan kami menjadikannya sebagai pedoman kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dan renungkan hari ini terambil dari Bilangan pasal 11 ayat 4-6. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Orang Israel bosan makan manna. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat kekasih Tuhan, di era di mana kita bebas menyuarakan pendapat kita sekarang ini, ada saja orang-orang yang suka memanfaatkan keadaan dengan memancing kerusuhan di masyarakat. Orang-orang itu biasa kita sebut provokator. Mereka memprovokasi atau mempengaruhi orang-orang atau masyarakat sedemikian rupa agar marah dan melakukan tindakan anarkis. Hal ini juga bisa kita lihat di tengah-tengah kehidupan umat Israel, bahwa ada beberapa oknum yang kemasukan nafsu rakus, yang dalam bacaan ini disebut orang-orang bajingan, yang memprovokasi orang Israel, yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan, dan umat Israel pun menangis dan berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Akhirnya umat Israel telah diprovokasi dengan membanding-bandingkan keadaan umat Israel saat itu di padang gurun dengan keterbatasan makanan, dengan ketika mereka masih di Mesir yang memakan makanan dengan tidak bayar apa-apa. Mereka dapat makan mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Di padang gurun mereka hanya makan manna. Dan setelah mereka terprovokasi, mereka mengeluh dan bosan karena setiap hari mereka hanya makan manna. Mengapa umat Israel mudah terprovokasi? Jelas ada yang salah dalam pemahaman umat Israel. Mereka sebenarnya belum memahami status mereka sebagai umat Allah yang telah dibebaskan dari perbudakan. Sebenarnya umat Israel harus bersyukur telah menerima kemerdekaannya yang sedang berjalan menuju kehidupan yang jauh lebih baik seperti di Mesir. Tetapi yang terjadi, mereka tidak mengetahui mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Yang mereka tangisi itu adalah keinginan mereka, bukan kebutuhan. Dalam dunia ini, kita juga sebenarnya sedang mendapatkan provokasi yang begitu besar dengan segala keindahan dan kenikmatan yang diperlihatkan. Sampai-sampai kita tidak lagi menyadari mana keinginan dan mana kebutuhan kita. Dunia sedang memacu kita untuk mengeluarkan dan memperlihatkan sifat kedagingan kita. Pada dasarnya, keinginan tidak akan pernah mengatakan cukup, pasti akan selalu kurang. Maka kita akan diarahkan untuk terus haus untuk memenuhi kebutuhan fisik atau sifat keduniawian kita. Membuat kita hidup dan bersukacita dalam kehidupan ini bukanlah keinginan-keinginan duniawi. Kita hanya akan hidup dan berbahagia dalam hidup ini jika telah dipenuhi
dan dicukupkan oleh firman Tuhan. Karena itu, cukupkanlah diriku dengan segala yang ada pada kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau sumber berkat dan selalu mencurahkan kasih dan berkat-Mu buat kami. Engkau mengatasi kehidupan kami, Engkau berkuasa atas hidup kami. Namun kami seringkali meragukan kuasa Tuhan. Bahkan kami seringkali tidak taat kepada kehendak-Mu, tidak memiliki sikap yang mencukupkan diri atas segala kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami hanya melihat keinginan kami, mengandalkan keinginan kami, menonjolkan keinginan kami, dan bukan memprioritaskan apa yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan kami dalam hidup kami. Tuhan, baharuilah kami, biarlah Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami melihat setiap hal yang menjadi kebutuhan kami, yang menjadi prioritas kami dalam hidup kami. Firman-Mu akan terus menghidupi kami, sehingga kami dipenuhi ungkapan syukur dalam menjalani kehidupan ini, apapun keberadaan hidup kami. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan memampukan, beri kuat sehat kepada kami. Biarlah sukacita dan damai sejahtera akan terus kami alami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan, bagi sesama kami, bagi jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Tuhan kiranya memulihkan mereka. Tuhan juga menguatkan iman percaya mereka. Bagi yang berduka, Tuhan menghiburkan. Dan yang bersuka cita oleh karena mengalami berkat-berkat Tuhan, Tuhan kiranya memampukan mereka untuk senantiasa mampu mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua orang yang Engkau pakai untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Peliharakan dan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka semua. Inilah Tuhan doa kami, ampuni kami, karena semuanya ini kami bawa hanya melalui nama Anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan hari ini. Selamat melakukan segala kegiatan kita pada pagi hari ini. Percaya Tuhan selalu beserta kita.